Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat terus hari ini dan diberi kelancaran apapun dalam segala urusannya. Jangan lupa jika kalian bepergian untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga menghindari kerumunan. Oke, kali ini kita ada di pelajaran jurusan seni musik populer di mata pelajaran dasar penguasaan instrumen. Ini adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas di KD 3.2 yaitu memahami konsep dikte melodi tingkat pemula dengan indikator dasar. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dikte melodi tingkat dasar. Oke, yang kedua, siswa mampu menggali konsep melodi tingkat pemula. Dan terakhir adalah siswa mampu memperluas dikte melodi tingkat pemula. Oke, kita lanjut di materi. Yang pertama adalah melodi. Apa sih itu melodi? Nah, melodi itu adalah kumpulan pola dari nada tunggal. Itu berdasarkan yang tertulis pada artikel ableton.com. Ableton ini adalah sebuah perusahaan, dia penyedia DAW atau Digital Audio Workstation untuk produksi rekaman dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada pengertian lagi, melodi merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada yang terdapat di dalam musik. Kalau ngomong kita masalah nada, itu adalah tinggi dan rendah nada. Berarti tinggi dan rendah ini berhubungan dengan nada. Kayak antara do 1 dan do selanjutnya, do re mi fa sol la si do. Nah, itu kan tinggi rendah nada yang digunakan. Kalau untuk panjang pendeknya nada itu berhubungan dengan nilai ketukan atau nilai not yang digunakan. Ada yang nilai penuh, ada nilai setengah, nilai 1/4, 1/8, dan 1/16, 1/32. Ya. Oke, kemudian di sini melodi adalah kesatuan frase yang disusun dari nada dengan urutan interval serta tinggi yang sudah diatur. Jadi maksudnya adalah kesatuan frase yang sudah disusun dari nada yang diurutkan interval. Jadi melodi ini sudah diurutkan berdasarkan intervalnya. Oke, dan selanjutnya di sini ini di sini kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada pengertian dikte. Nah, dikte itu apa sih? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikte itu adalah yang diucapkan atau dibaca keras-keras supaya orang lain menulis. Jadi contohnya saya membaca, kalian yang menulis. Seperti dikte, seperti proses pembelajaran yang sudah lama diterapkan, yaitu proses dikte. Pengajar membacakan atau berbicara, siswa menulis. Nah, di sini adalah pengertian dikte berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa kalian pelajari. Dikte di sini ada latihan, dikte adalah belajar menulis tepat. Kemudian ada dikte hanya menulis kata-kata yang sulit. Kemudian dikte untuk mengetahui kecakapan orang menulis kata-kata yang sudah dipelajari. Nah, mungkin di sini bisa dikatakan bahwa dikte itu untuk mengetahui kecakapan orang tersebut menulis melodi. Jadi dikte melodi, mengetahui kecakapan orang tersebut dalam menerjemahkan atau mentranslate nada-nada yang diucapkan dalam bentuk not-not sesuai dengan yang diinginkan. Bisa not balok, bisa not angka, not simbol, dan lain-lain. Nah, kemudian dikte melodi itu merupakan suatu metode latihan musik di mana untuk meningkatkan kecakapan dalam memahami, menulis, menerjemahkan nada melodi ke dalam bentuk not yang berlaku. Jadi di sini memang dikte ini adalah untuk melatih kita untuk agar bisa menguasai betul-betul memahami not melodi itu seperti apa sih melodi.
Nah, setidaknya adalah melodi tingkat dasar yang seperti akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, kemudian melodi ini sangat memiliki keterikatan dengan tangga nada seperti yang dijelaskan di awal tadi. Tinggi rendahnya nada itu adalah berkaitan dengan tanda nada yang digunakan. Dan kemudian untuk memainkan melodi sebelumnya harus setidaknya mengetahui tentang nada antara do, re, mi, fa, sol, la, si, dan seterusnya. Karena itu yang membuat merangkai sebuah nada demi nada yang akhirnya menjadi sebuah melodi karena adanya tentang tangga nada. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh. Ini kita menggunakan tangga nada C atau mayor. Ada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, di sini adalah pembelajarannya di sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do secara default pada keyboard dan pada tangga nada mayor, do itu sama dengan nada C, re itu sama dengan nada D, E sama dengan mi, F sama dengan fa, sol sama dengan G, la sama dengan A, kemudian ada B sama dengan C, dan lagi do adalah C. Jadi kembali dengan nilai interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, untuk interval kita akan bahas ke lebih jauhnya. Jadi di sini dikatakan interval adalah jarak nada. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya yang akan datang. Nah, atau bisa dikatakan seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do jika diterjemahkan dalam not angka maka akan ada 1 2 3 4 5 6 7 dan satu lagi. Nah, ya bisa dipahami. Jadi not angkanya 1 2 3 4 5 6 7 1 tinggi. Di sini ditandai dengan adanya titik 1 tinggi. Dan kemudian di not lagunya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini adalah penulisan not baloknya. Penulisan di balok ini adalah garis para nada. Ini adalah ini tanda kunci. Kalau begini kuncinya itu artinya ini dia treble clef. Nah, kemudian untuk notnya itu adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C, D yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk simulasinya kita akan menggunakan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, di sini dapat diketahui lagu Cicak-Cicak di Dinding ini ada beberapa bar. Antara garis 1 sama 1 ini namanya bar. Ada, bisa kalian hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 bar untuk lagu Cicak-Cicak di Dinding. Dan di sini bisa diketahui dalam satu bar antara garis 1 dan garis lainnya itu ada 2 ketukan. Ada 2 ketukan ini. Dan bisa diketahui teman-teman, titik ini bisa diartikan artinya 5 ini tetap main ketika ada di titik. Jadi ketika hitungan, kan ini hitungannya 1 2. Ketika hitungan 1 nadanya ini, ketika hitungan 2 nadanya 3. Ada perbedaan antara ketukan 1 dan ketukan 2. Nah, ketika seperti ini, jadi ketukan 1 kan ini hitungnya 1 2 1 2 1 2 1 2. Jadi cicak-cicak di dinding tua 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 tu. Nah, jadi ketika nadanya seperti ini, maka ketukan ke-1 itu diketuk nada 5 atau sol. Ketika titik ini nada sol itu tetap dimainkan, atau kalau dalam piano dia tetap ditekan, atau kalau dalam gitar dia tetap ditekan gini, tetap dimainkan, dibiarkan terus berbunyi sampai ini. Baru kemudian hitungan 1 lagi baru ganti nada. Jadi jika translate ini bisa gini. Cicak cicak di dinding ada sol mi mi fa sol. Tua cicak cicak
cicak di dinding, ya kan? Cicak di dinding kan, ketika cicak di dinding. Nah, ketika kita menyanyikan ini kan sesuai dengan ketukan tek tek tek. Jadi cicaknya sesuai mengikuti ketukan. Jadi cicak di dinding. Nah, baru dingnya 2 ketukan. Jadi cicak di dinding, diam merayap. Nah, ketika titik ini dia tetap yap, ada 2 ketukan yang dimainkan. Jadi bisa sol mi fa sol, ya. Ada fa re fa si sol fa mi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ini ketukan tetap, cuma nada yang dimainkan tetap pada ketukan seperti ketukan yang pertama. G, bisa dipahami? Nah, mungkin jika kalian bingung, nanti kita akan bisa mempraktekkan ini ketika pertemuan luring. Nah, di sini kita akan lebih perjelas lagi, kita akan perdalam baca tentang masalah dikte melodi. Nah, kurang lebih seperti itu cara bacanya. Jadi di sini 1 bar ada 2 ketukan. Jadi 1 2 1 2. Jadi seperti ini kurang lebih. Cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kurang lebih seperti itu untuk dikte melodinya. Jadi melodinya ada sol mi mi fa sol, fa re fa si sol fa mi. Nah, di sini ya ada sol, terus ada la fa la si do. Ini ada do mi sol fa re do, ya. Ini do mi sol fa re do. Nah, nanti untuk selanjutnya agar kalian tidak pusing, bisa melihat referensi lagi di internet, atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat WA, atau mungkin ketika nanti pertemuan luring bisa diperjelas atau dipertanyakan kalau mungkin kurang paham. Nah, kurang lebih sekian pertemuan tentang pembahasan dikte melodi dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengerjakan soal dengan teliti. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.